Halo semuanya, apa kabar? Kita saat ini berada di sesi keempat dengan topik membuat tabel dan form HTML. Tujuan dari perkuliahan ini yaitu setelah mengikuti topik ini, diharapkan mahasiswa mampu membuat tabel dan form pada HTML. Oke, kita langsung mulai. Kita akan membahas mengenai tabel terlebih dahulu. Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk kolom dan baris. Terdapat tag utama yang digunakan dalam membuat tabel, yaitu table, TH, TR, dan TD. Tag table tersebut digunakan untuk mendefinisikan pembuatan tabel. Tag TH digunakan untuk membuat judul, baris, dan kolom. Tag TR untuk membuat baris baru. Dan TD untuk membuat kolom baru. Berikutnya, ini adalah hasil yang ingin kita praktekkan. Kita akan mempraktekkan membuat table.html, dan hasil yang kita inginkan seperti ini. Oke, kita langsung mulai. Kita buka notepad kita atau editor yang kita gunakan. Kita ketik seperti biasa, struktur pertama HTML, kemudian kita ketik head, kita ketik title-nya. Di sini my table slash title, kita ketik slash head, terus kita ketik body lagi, terus kita gunakan tag H1 untuk membuat teks data mahasiswa. Untuk tag H1, kita tidak perlu menggunakan BR karena dia akan otomatis enter atau break line. Kemudian sekarang kita akan membuat table. Ini tag yang kita akan pelajari. Tag table ini adalah tag baru ya di sini karena sebelumnya kita belum menggunakan. Kemudian kita klik TR membuat row. Kemudian karena ini header yang atau judul pada table tersebut, kita gunakan TH. Nomor /TH. Kemudian kita nama depan TH, nama belakang. Kemudian kita bikin lagi /TR. Jadi baris pertama sudah kita buat. Seperti ini ya, biar gampang dilihat. Kemudian kita bikin baris baru TR, TD, 1/TD. Kemudian di sini saya tulis Andi. Di sini nama belakangnya Setiawan, Andi Setiawan. Biar rapi ya, saya dekatkan. Sini saya tab. Jangan lupa kita tutup /TR ya. Kemudian kita ketik lagi TR, TD, 2/TD, TD, Budi, TD, Wijaya, /TD, /TR. Dah, kita udah bikin baris kedua dengan isian nomornya 2, nama depan Budi, nama belakangnya Wijaya. Setelah selesai, kita tutup tabelnya, kita tutup body-nya, dan terakhir kita tutup HTML-nya. Oke. Di sini kita akan menyimpan dengan nama table.html. Table.html. Kita save. Kemudian kita buka aplikasinya menggunakan browser ya. Di sini. Ini output-nya. Output dari yang kita ketik. Jadi data mahasiswa, TH-nya ini nomor, nama depan, nama belakang. Baris pertama 1 Andi Setiawan. Baris kedua nama depannya Budi, nama belakangnya Wijaya. Oke, sampai sini berhasil ya semuanya mengikuti. Dan kita akan kembali ke slide. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai pembuatan form. Form ini adalah sebuah daftar isian yang berfungsi menerima data inputan dari user.
Umumnya pengolahan form digunakan untuk membuat form login, form pendaftaran atau register yang biasa kita gunakan, atau penginputan data sejenisnya. Di sini tag yang kita gunakan adalah tag form untuk mendefinisikan bahwa ini adalah sebuah form. Dan pada form ini terdapat atribut, metode, dan action. Metode ini mau metode caranya, pengiriman data yang bagaimana, dan action ini tujuannya mau kemana. Tapi kita di sini belum menggunakan atributnya. Dan berikutnya adalah tag input. Tag input ini komponen-komponen yang digunakan untuk meminta informasi dari user. Misalnya kotak teks ya atau text box, kotak pilihan, tombol, dan lain. Kita lihat seperti ini. Ini adalah tipe input yang dapat dibuat, yaitu teks untuk membuat kotak teks. Kemudian kalau password seperti kotak teks, tapi karakter yang diketikkan itu tidak ditampilkan karena dia akan berbentuk asterik, simbol-simbol tidak terlihat. Dan kemudian ada checkbox. Checkbox ini kita untuk memilih pilihan lebih dari satu. Dan ada juga radio untuk membuat pilihan juga lebih dari satu. Perbedaannya checkbox ini biasa umumnya kita gunakan untuk pilihan yang boleh kita pilih lebih dari satu, sedangkan radio ini hanya daftar pilihan yang hanya kita boleh pilih hanya satu saja. Jadi kita batasi. Jadi kalau contoh gender ya, kita menggunakannya radio, jadi kita pilihnya male or female. Oke, di sini kita langsung praktekkan saja. Kita akan membuat type inputan password. Nah, kita langsung mulai. Jadi di sini saya akan buat HTML. Kemudian saya ketik head. Saya ketik title my form /title /head. Terus kita ketik body. Jadi di potongan script yang ada ini menunjukkan langsung dari body karena diasumsikan kalian sudah memahaminya dan sudah pasti membuat HTML dan head-nya. Oke, kita inisialisasi terlebih dahulu, kita bikin form. Kita ketik username. Kita ketik ini ya, titik 2. Input type sama dengan text seperti ini. Kemudian untuk password di sini kita jangan lupa kasih BR password ini kita ketik input type sama dengan password. Kita tutup formnya, tutup body-nya, dan yang terakhir kita tutup HTML-nya. Dan kita save dengan nama form.html. Nah, setelah selesai kita buka form.html. Hasilnya seperti ini. Username, password. Oh, sorry, ini kurang tanda petik. Oke, saya save. Ini saya refresh. Di username contoh saya masukkan Harry. Passwordnya 123456. Maka tidak akan kelihatan karena dalam bentuk asterik atau simbol seperti ini. Ini adalah tag inputan yang type-nya password. Oke, next-nya kita ke sini. Kita akan coba membuat yang inputan type-nya checkbox. Oke, saya ini ya. Saya praktekkan. Saya bagi dua saja ya. Sini. Ini formnya bukan form login, tapi saya ganti hobi. Kemudian kita ketikkan di sini input. Types-nya sama dengan checkbox. Kita ketik membaca. Kita ketik BR. Kedua, berenang. Ketiga, memancing. Oke, setelah selesai kita akan lihat, kita refresh, modelnya ntar seperti ini.
Bisa kita pilih lebih dari satu. Seperti itu. Oke. Next-nya yang akan kita gunakan adalah type radio. Jadi di sini kita akan bikin type-nya radio. Kita berikan name-nya jika jenis lain. Dan di sini pria, wanita. Oke. Setelah selesai saya save dan kita akan refresh, kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini. Hanya boleh satu. Ini karena kita berikan name-nya harus sama. Jadi kalau name-nya sama, dia maka di antara dua ini harus dipilih salah satu terlebih dahulu. Kemudian kalau fungsinya kita mau pas saat kita refresh, dia langsung udah terpilih otomatis, default-nya terpilih pria. Maka di pria ini kita tambahkan cek. Seperti itu ya. Jadi kalau saya refresh, akan muncul pria ini udah terpilih. Jika saya pindahkan di bagian wanita, maka saat saya reload halaman ini, maka default-nya yang terpilih adalah wanita. Seperti itu. Ini atribut. Oke, next-nya kita akan mempelajari text select. Text select ini seperti membuat pilihan seperti radio button, tapi dalam bentuk drop down atau list down istilahnya. Jadi kita hanya memilih salah satu saja. Terus kapan sih digunakannya antara radio dan select? Select ini digunakan jika pilihannya terlalu banyak. Pilihannya terlalu banyak, jadi contoh kalau pilihannya udah di atas 5, kita bisa membuat hanya menggunakan select agar memilihnya sedikit, agar tampilannya lebih rapi. Seperti itu ya. Di sini saya akan buatkan ini. Ketikkan jurusan. Saya pindahkan dalam form saja ya. Jurusan. Kemudian saya ketikkan select. Name-nya sama dengan jurusan. Terus kita bikin option. Sistem informasi. Select option. Oke. Ini teknik informatika atau informatik. Sekarang istilahnya informatika ya, seperti ini. Oke, setelah sampai sini saya akan refresh halamannya, maka dia modelnya drop down seperti ini. Jadi kalau kita bikin radio button kan ntar ada 3 contoh. Kalau jurusan di suatu fakultas ada program studinya sangat banyak, jurusan sangat banyak kan, jadi tampilannya ntar akan berantakan, tidak rapi. Oleh karena itu kita bisa menggunakan select. Next, yang terakhir adalah kita akan membuat button. Button ini adalah tombol yang akan digunakan. Yang akan digunakan untuk menyimpan. Dan di sini kita buat reset. Jadi pas kita save, maka akan muncul seperti ini. Jurusan siapa dulu ya. Saya tulis button, tombol save dan tombol cancel seperti itu. Ini untuk submit, menyimpan formnya. Reset ini untuk mereset data yang ada di form. Oke, sekian dari saya. Ini referensi yang digunakan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat belajar.